Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Makan Apa, Makan Enak, Makan di Pontianak. Spesial hari ini episode kita nggak makan dulu, kita pengen ngopi-ngopi, minum-minum di satu di antara tempat. Ini bisa dibilang pionir coffee shop yang ada di Pontianak karena dia udah ada sejak tahun nanti kita tanya ownernya. Kita sedang berada di Kopi Stelsel. Saat ini alamatnya di Jalan Ayani, tepatnya di halaman museum, di dekat pintu keluar museum. Dan kita akan kilas balik lagi terkait Kopi Stelsel yang ini, mana kalau tidak salah ini adalah tempat keempat ke ketiga ya, Hen? Ketiga ya. Karena yang pertama kan di Podomoro, yang kedua kalau tidak salah di Stomo, yang ketiga di sini dia. Dan di sini yang udah lumayan lama. Kita langsung masuk. Ya. Dan tentunya buat yang menonton Makan Apa, semoga kalian sehat selalu. Semoga tetap di bawah lindungan oleh Allah SWT, dan tentunya jangan lupa 5M. Makan yang cukup, minum yang cukup, menjaga nutrisi. Mari kita olahraga, dan M yang terakhir adalah mari mengaji. Yo. Nah, tadi kita udah pesan dan udah hadir di tengah-tengah kita. Ini ada kopi susu keteng. Pontianak, Bang. Kemudian ini ada Tilman. Tilman ini menu baru, Bang. Menu baru. Non coffee menu baru. Kopi menu baru. Tilman ini adalah teh leci mangga. Leci mangga. Teh leci mangga. Tapi seperti biasa kita coba, namanya coffee shop ya, kita coba kopinya dulu dong. Kopi susu keteng nih kalau tahu komposisinya apa ya sih, Bang? Jadi sebenarnya dia kopi susu gula aren biasa lah. Kopi susu gula aren pada umumnya lah ya. Pada umumnya. Nah, cuman dulu kan kita jualnya kemasan botol kan. Sebelum ini? Sebelum ini, waktu Okay. dari zaman 2016 tuh kita jualnya kemasan botol. Karena memang eranya berubah. Yes. Yeah. Kita jadikanlah dia dalam kemasan gelas. Yang maksud dari keteng itu tuh setengah si botol itu. Jadi maksudnya diketengkan botol itu tuh. Nah, itu maksud dari kopsus keteng. Sebelum kita lanjut, beliau ini adalah owner Stelsel dong. Ya, belum kenalan. Jadi beliau ada namanya Bang Wildan ya. Wildan. Bang Wildan yang dulu sempat kerja di salah satu produk gadget, perusahaan handphone yang cukup terkenal, dan beliau sempat Abang dulu apa jabatannya? Kalau dulu tuh lebih di trainer. situ bukan, aku jadi sales area. Sales area, berarti Sales area. Atasan bini aku dulu. Kita coba dulu ini kopi susu keteng dari STNK, Stelsel. Wis. Jauh sih emang. Lain pionir nih. Pionir nih beda, Bang. Bang, kalau kita ngomongan kalau udah rasa sih dah lah ya. Aduh. Jalan. Selera itu, selera. Enggak bang. Ini jujur nih lidah awam pada umumnya ini mana ini lidah udah kebanyakan coffee shop pada umumnya. Waduh. Masih premium sih ya rasanya. Bang, kalau kita kilas balik terkait Stelsel, abang mengakui enggak kalau Stelsel ini adalah pionir coffee shop yang ada di Pontianak, Kalbar khususnya? Salah satu mungkin. Iya Salah emang satu. pada saat itu siapa-siapa aja untuk lettingan Stelsel lah ya. Tahun berapa Bang? Tahun berapa? Stelsel ini 2014. 2014 di Podomoro pada saat itu kan? pada saat itu. Nah. Sebenarnya tuh waktu sebelum kita buka tuh ada satu coffee shop sebenarnya di Pontianak tuh. Siapa tuh? Cuman kebetulan dia tuh mungkin ya nggak berada di tahun yang benar lah ya waktu itu ya, karena nggak berada di tahun pasar nggak berada di tahun yang benar. Maksudnya dulu saat tuh itu memang coffee shop susah di Pontianak. Nah, dia buka tuh di 2013. Oh, di mana itu Bang? Siapa itu tuh? Di Tanjung Pura, Grandma Kopitiam namanya. Grandma Kopitiam tuh coffee dia shop namanya Bang, Kopitiam, ya? tapi menunya coffee shop. Jadi kami tuh waktu itu
nemukan cafe latte, cappuccino, americano. Bukan cappuccino saset yang dijual warkop nah, Bang kan? Yang di cupnya memang ada latte art hati. Yang benar-benar cappuccino, pembuatannya cappuccino banget kan, bukan yang gulanya dipisah sama dapat cookies, kadang nastar di cupnya itu di situ tuh pertama kali tuh di Tanjung Pura. Nah di situ, jadi dia waktu pertama kali kami ke sana tuh dia kenalkan beberapa supplier bahan-bahan coffee shop lah kan, bahan-bahan produk kafe. Nah, kenal lah ujung-ujungnya akrab sama dia. Pas kita mau buka, kita mau ngundang kan, karena udah bantu segala macam. Rupanya dia ditutup. Oleh. Kayaknya dia beralih ke bisnis lain lah. Kayaknya dia beralih ke bisnis lain. Nah, tuh ujung-ujungnya karena mungkin pada saat itu udah ada coffee shop, belum ada coffee shop lain yang buka. Kayaknya sih kita mungkin karena memang nggak terlalu banyak perhitungan ya, jadi main buka ya itu kan, mungkin kan. Jadi saat itu dikenal coffee shop pertama, padahal sebenarnya bukan. Nah itu kayak gitu. Karena terlepas Stelsel dan Grandma Kopitiam yang baru saya tahu tadi itu Bang, padahal di Tanjung Pura kan? Tanjung Pura. Di tepi jalan ya? Tepi jalan. Di mana Bang? Dia tuh dulu, kalau sekarang mungkin tuh tempatnya tuh di deretan Fun Shop. Deretan Sariwangi. Iya, deretan Melda. Yang dulu ada jual kue lapis. Kue lapis. Itu coffee shop, Bang? Itu coffee shop itu dulu. Harusnya saya nggak tahu tuh, Bang. Ya Allah. Dan yang saya tahu tuh coffee shop tuh cuman yang di mall. Depan Gramet. Apa namanya? Excelso. Nah, yang dimana kita cuma pesan minum sama kentang bayarnya 85.000. Wow, premium sekali. Harga mall. Asli, harga mall. Itu yang saya tahu tuh coffee shop yang ada di Pontianak pada saat itu. Cuma Excelso kan franchise ya Bang ya jatuhnya. Excelso franchise. Karena se-nasional ada kan. Cuman yang pure lokal Pontianak tuh saya pribadi taunya Stelsel yang pertama ternyata Bang Wildan. Jalanan. Ternyata Bang Wildan bilang sebelum Stelsel tuh udah ada namanya Grandma Kopitiam. Oke. Bang. Terus kenapa pada saat itu Abang memilih coffee shop? Apakah emang dari Abang yang suka kopi, ngulik, atau sebelumnya padahal transisinya dari sales HP Bang? Kok kenapa bisa ke kopi gitu? Apakah itu hobi awalnya atau gimana Bang? Ini sih karena memang udah lama nih kan berlima nih memang suka kopi lah kan. Lebih tepatnya lebih suka nongkrong. Spesifik minuman yang sering dikonsumsi pas saat nongkrong tuh ngopi lah kan. Udah sempat belajar dikit lah. Dan waktu itu coba lah kan, karena di daerah luar nih kan kayak di Bandung, Jakarta dulu tuh sering liburan ke sana. Udah ada yang jualan itu di sana dan Pontianak belum ada waktu itu kan. Cobalah beranikan diri. Nah, ngelawan arus yang sebenarnya warung Kopitiam kan di saat itu kan. Di saat itu warkop banget tuh. Itu warkop banget. Nah, kita coba ngelawan arus. Ya gambling lah dulu tuh. Ya minimal circle lah lu Bang. Nah, tuh kan minimal circle dulu. Betul. Siapa lagi? Alhamdulillahnya bisa sampai sejauh ini nih. Nah, itu kayak gitu. Bahkan di saat itu menurut saya bagi siapa yang ke Stelsel tuh gengsinya waduh. Serius Bang, maksudnya prestis ketika kawan-kawan tuh bisa ke Stelsel tuh berarti dia lagi punya duit tuh. Nah, itu maksudnya. Iya sih, karena memang dulu kan bukan daya jajan ya sebenarnya. Ekspektasi orang kalau mau nongkrong di tempat kopi ini kan biasanya 10.000 udah cukup kan. 10.000 udah cukup. Sekarang tuh kalau zaman itu ke Stelsel nggak bisa buat 10.000 kan, karena premium kan. Untuk sekarang ya lah. Jadi terus lanjut nih Bang, karena mungkin kebetulan nih sama Abang nih kan satu di antara owner lah ya. Satu di antara owner dari kopi Stelsel. Tanggapan Abang terhadap coffee shop untuk di tahun 2021 nih, yang bisa dibilang ini too much. Bisa dibilang kita sekarang masuk gang pun ada coffee shop, udah macam Indomaret, Alfamart lah, di mana-mana ada coffee shop dah. Itu tanggapan Abang sebenarnya gimana? Apakah kawan-kawan yang buka coffee shop pada saat ini itu melakukan yang benar prosesnya, atau mungkin kalau baca potensi betul lah ya, itu enggak, itu taktik marketing lah kan. Cuman kalau dari skala struktur coffee shop tuh udah benar belum sih Bang? Kalau menurut Abang nih ya, kalau atau benar atau baik? Nah gitu sih tepatnya. Kalau menurut aku lah ya, kalau secara pasar ya berarti pasar kopi shop di Pontianak tuh udah sangat terbuka sekali kan. Udah terbukti ya, makin banyak orang yang buka. Bahkan jadi top of mind orang ketika pengen nongkrong kopi shop dulu, bukan warkop dulu. Nah, gitu. Kalau misalnya secara benar atau enggak aja nih,
gimana ya? Aku sih nggak berani komen yang terlalu gimana ya. Dari abang sendiri lah pribadi. Kalau menurut aku ya karena saat ini memang eranya kopi susu dan ekspektasinya ke kopi susu ya itu sebenarnya benar. Oke. Nah, satu yang aku sebenarnya bukan nggak ada maksud ngajar atau Iya. apa. Sebenarnya sih satu hal yang paling harus tercipta di satu coffee shop ini kan ada satu value yang memang harus ada terus tuh sebenarnya di coffee shop tuh kan, yaitu kegiatan edukatifnya tuh sama customer. Nah, itu kayak sebenarnya value-nya. Workshop-nya Bang ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kegiatan edukatifnya kayak kita ngobrol sama customer, mau lagi ramai atau apapun, karena memang dari dulu kan dari tarik sebuah coffee shop tuh kan dari interaksi si customer sama si baristanya kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya sekarang nih kan alhamdulillah udah makin ramai nih coffee shop nih. Jadi pesan bikin lebih bagus antar lagi sih kalau misalnya ada kegiatan edukatif yang lebih baik lah, maksudnya yang lebih masif lagi, biar nggak sembarangan orang berespektasi kalau misalnya nongkrong coffee shop tuh bukan cuma minum kopi susu gitu kan, karena ya itu salah satu menu terfavorit lah, bahkan kalau misal dari beberapa pelaku kedai kopi mungkin itu cuan mereka. Betul. Nah tuh kan, cuman ada satu value dari coffee shop yang memang menurut aku tuh memang harus dipertahankan tuh ya kegiatan edukasinya tuh. Ya minimal workshop kecil, bukan workshop kecil Bang ya, ketika kawan-kawan order tuh ada apa yang didapat ketika Nah, order ajak ngobrolnya gitu. tuh kan. Nggak tuh, cuma ini. ini. Kalau menurut aku wajib. Karena apa? Karena ya pertama kan Karena gini Bang, kalau saya logika nih, Aha. kalau saya logika mikirnya kita udah beli kopi yang lumayan mahal, nah, masa kita nggak tahu tuh kan? masa kita nggak dapat apa yang ilmunya betul, gitu betul. kan? Nah, Karena tuh, apalagi dalam betul, hal betul. kopi-kopi manual brewing lah kan. iya, Nah, tuh betul. ya menurut aku pun jadi biar customer tuh lebih dapat experience yang lebih lah. Saya pribadi ya Bang tahu Arabica Robusta itu 2018 Bang. 2018. Baru tahu. Jadi ternyata Robusta tuh pahit itunya, base-nya ya kan. Kalau Arabica base-nya asam katanya. Bang, terakhir lah. Template sih Bang. Alasan kawan-kawan yang mungkin baru tahu ngopi di coffee shop harus ke Stelsel karena kayaknya ini tempatnya cukup strategis. Cuman kayaknya banyak yang nggak tahu Mas Bang kan Stelsel kan orang masih taunya ini nih tempat yang lama tuh. Nah, itu dia. Apalah Bang kira-kira yang ini kawan-kawan nggak perlu ke dalam gang, ke sini bisa gitu. Ini santai walaupun ini di tempatnya di deretan mall. Insya Allah harganya nggak kayak Exoso. Nah, itu dia. Itu kalau saya. Kawan-kawan harus musik sini. Kalau dari Abang kira-kira apa lah? Terlepas workshop Bang ya. Kalau di sini sih kita benar-benar nyajikan Itu dia. kopi yang benar-benar nggak kita ubah sama sekali dari segi kalibrasinya dari awal sampai sekarang. Jadi ada hal dari metode penyajian kopi, penyeduhan kopinya yang memang kita jaga dari dulu sampai sekarang, karena berkembangnya Stelsel pun nggak dipungkiri menu awal lah tuh yang bikin kita sampai sejauh ini. Iya. Nah, makanya kita ngejaga karakternya ya memang kalau misalnya pengen ngerasa yang klasik, kita salah satu tempat yang bisa dikunjungi lah untuk kayak cafe latte, cappuccino dan lain-lainnya. Biarpun ada banyak juga kan coffee shop yang udah lama juga yang sangat jago juga dengan segala macam resource-nya menyajikan kopi-kopi klasik. Nah, kita juga salah satu tempat yang bisa dikunjungi gitu. Oke. Terjawab. Oh iya Bang, terakhir yang pengen saya tanya Kak. Barista tuh harus sertifikat Bang? Ya, orang disebut barista tuh apakah ketika dia udah bisa tahu bikin kopi komposisi yang betul atau harus ada sertifikat baru bisa dibilang itu barista? Enggak juga gitu sih kalau menurut aku ya. Aku juga enggak bersertifikat. Oke. Sebenarnya minimal kau harus tahu kenapa kopi itu harus diseduh dengan suhu sekian, suhu tertentu. Kau harus tahu apa kopi itu harus dengan rasio tertentu. Nah, tuh ya terlepas dari yang bekerja di balik bar kopi itu memang disebut barista, bakal lebih bagus lagi sebenarnya barista tuh kayak gitu. Jadi tanpa perlu sertifikat kan kita bisa juga otodidak kan. Kita mempelajari segala macam alasan-alasan semua kalibrasi yang kita ciptakan lah. Oke. Jadi tahulah metode dan mekanisme dalam nyeduh kopi. Oke Bang, sekian. Oh ya, tambahan alasan kenapa kita harus ke Stelsel. Cari kopi susu yang udah segini tapi rasanya masih stabil. Nah, itu dia susah cari itu. Karena ini sebagian coffee shop tuh rata-rata ketika dia bikin kopi susu oke lah komposisinya betul.
untuk dari pembikinan. Tapi tak tahu kenapa, tapi kalau udah saat segini nih, kalau udah es batunya mulai cair, rasanya tawar. Tapi kalau ini stabil, masih sama dari awal. Nah, itu yang perlu peka lah akan hal itu. Itu. Iya. Ini worth it kok. Ini 20.000 kok. Nah, sama kan dengan yang malah yang lain ada 22.000, dapat 3.000. Nah, ini 20.000 loh. Satu di antara pionir coffee shop aneh Pontianak dari 2013. 2014. 14. 2014. Gila, berarti udah 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 7 tahun. Alah, ini udah kecil dah SD kelas 2. Kalau sekarang sih kita baru pede nyajikan menu teh specialty. Oh iya, tadi Nah, katanya tuh. abang ngobrol. Jadi baru pede. Nanti kita cobakan lah ya. Teh itu apa, Bang? Jadi kita Kalau ada boleh specialty secara tea. umum ya, Bang? Ini Biasanya- baru? Ini baru pede lah. Dulu sebenarnya pernah tuh 2015 kita coba jual teh tuh kan dengan metodenya benar-benar cuma tubruk dulu tuh kan. Kita coba ambil dari luar dan rupanya memang belum saatnya lah teh specialty mungkin ya bisa jadi ya ada di Pontianak karena ya memang benar-benar tidak berputar saat kita coba stok untuk dijual tuh kan saat itu. Nah sekarang karena memang tadi aku bilang udah banyak orang tahu tentang coffee shop, terus menu-menu yang Nggak ada di masalah, coffee Bang, shop ya? tuh, apa? Ada specialty gitu nggak masalah. Kalau menurut aku nggak masalah. Nah itu kan jadi kan biar orang tahu juga nih selain kopi ada juga kok yang specialty kan. Nah itu oke. kayak gitu. Ya balik lagi seperti yang abang sampaikan di awal, edukatifnya. Edukatif Yo, ya. itu dia. Itu Oke, kita coba kan. cukup sekian. Nah, best kan? Nah, kalau saya itu bang, serius bang, kalau udah mulai kawan-kawan yang coffee shop tuh di sini udah tawar tuh bang, tetap saya tinggal. Tetap saya tinggal, nggak mungkin sampai selesai minumnya. Jadi cukup sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih Bang Wildan Sip, udah menyempatkan sama-sama. waktunya untuk sharing sama kawan-kawan dan beberapa hal yang cukup terjawab. Mungkin selama ini sebagian besar kawan-kawan itu bertanya tentang coffee shop yang terlalu too much dan lain-lain lah ya. Sama akhirnya beberapa kawan yang udah nonton tahu kalau style-stylenya sebenarnya inilah di coffee shop. The real coffee shop. Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk nggak usah subscribe, nggak usah pencet lonceng, nggak usah share kalau nggak mau tahu tentang makan apa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap dimakan apa, makan enak, makan di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan apa ya? Hah? Makan apa hari ini?